menyikapi Haji Ino yang lari ke Solo dalam rangka bergabung dengan PSI, Bapak sebagai Ketua Gerindra dan yang berkecimpung di politik Pangandaran, bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Kalau saya harus memberikan komentar, ya, sebetulnya ada dua hal lah ya kaitan dengan sikap politis ini. Yang pertama dari sisi etika politis, ya. Dari sisi etika politis saya tidak boleh memberikan penilaian, ya, terhadap partai lain maupun terhadap sikap politis seseorang. Kenapa? Karena saya sebagai ketua partai, ya, ketua partai Gerindra, jadi nggak etis kalau saya memberikan penilaian terhadap sikap politis Pak Wabub, Pak Haji Ino Darsono. Itu dari sisi etika. Terus dari sisi dampak politis, ya, jadi saya sebagai ketua partai Gerindra meyakini, ya, bahwa sikap politis Pak Ino yang bergabung dengan partai atau dengan PSI, saya yakin tidak berdampak secara negatif terhadap partai Gerindra. Kenapa? Karena pemilih Gerindra menurut penilaian saya tidak bersinggungan dengan pemilih Pak Ino Darsono. Jadi kalau merasa tidak berdampak negatif, jadi saya merasa tidak terganggu lah, kira-kira gitu ya. Jadi saya tidak terganggu dengan sikap politis Pak Ino, dan itu ya wajar saja lah kalau seseorang bersikap. Terus kaitan dengan bagaimana ke depan, ya, kira-kira bagaimana ke depannya, harus bagaimana, ya, kalau menurut saya kalau Gerindra ya tetap saja sesuai dengan ADART, dengan sikap politisnya, ya, bagaimana membesarkan Gerindra tanpa harus dipengaruhi oleh sikap politis seseorang. Kemudian bagaimana respon masyarakat, ya, jadi apakah nanti akan berhasil atau tidak Pak Ino, apakah bisa menjadikan Pangandaran ini sebagai kandang gajah atau tidak, kan gitu. Tapi kalau menurut saya parameter itu atau indikator keberhasilan seseorang itu dapat dilihat dari sekarang juga sebetulnya. Paling tidak salah satu indikatornya adalah sikap netizen terhadap sikap politis Pak Ino, itu kan bisa dinilai lah. Jadi saya tidak boleh mengatakan ini positif atau negatif, silakan dinilai saja. Masyarakat tahu persis apa yang berkembang dalam dinamika politis saat ini. Tapi ini jelas Pak ya, dari kacamata politik ini persiapan untuk 2029 Pak ya. Jadi dalam politik itu kan tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan, tidak ada yang tiba-tiba, pasti ini sudah direncanakan. Saya meyakini bahwa ini adalah salah satu bagian daripada perencanaan, ya, seorang politisi lah, kira-kira begitu. Jadi saya menganggap bahwa Pak Ino juga memang seorang politisi, ya, gitu, kira-kira begitu. Dan menurut Bapak ini tidak melanggar ataupun bertentangan dengan partai-partai pengusung dulu, Pak? Saya kan tidak boleh menilai itu, Pak. Melanggar tidak melanggar, saya tidak boleh melakukan penilaian secara etika.